COVID India masuk Malaysia, 1.500 orang meninggal hingga rumah sakit besar kewalahan tangani pasien. COVID India masuk Malaysia, 1.500 orang meninggal hingga rumah sakit besar mulai kewalahan tangani pasien corona. Infeksi COVID-19 India menyebar luas dengan cepat ke negara tetangga, Malaysia salah satunya. Kasus aktif COVID-19 di Malaysia menembus angka 30.000 pada Minggu 2021. Lonjakan kasus COVID di Malaysia terjadi setelah ada penambahan 3.400 kasus harian baru. Angka kasus aktif virus corona Malaysia ini adalah yang tertinggi di sana sejak 24 Februari, demikian dilaporkan Malay Mail. Kementerian Kesehatan Malaysia juga melaporkan jumlah kasus COVID-19 parah tertinggi saat ini. Sebanyak 345 orang membutuhkan perawatan intensif dan 175 pasien butuh bantuan ventilator. Kemudian jumlah kematian secara total mencapai lebih dari 1.500 orang, termasuk 12 kematian baru yang dilaporkan kemarin. Kasus COVID-19 Malaysia secara harian kini berada di atas 3.000. Begitulah ujar Direktur Jenderal Kemenkes Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Lalu secara total kasus virus corona di Malaysia kini mencapai 415.000. Negara bagian Selangor mencatatkan penambahan harian tertinggi kemarin yaitu 1.200 kasus sampai Minggu siang. Otoritas Kesehatan Masyarakat kemudian meningkatkan kewaspadaan atas efek kenaikan tajam kasus corona Malaysia pada sistem perawatan kesehatan. Dikhawatirkan wabah virus corona Malaysia dapat mencapai titik puncaknya jika terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Kemenkes Malaysia kemarin juga mengumumkan jumlah pasien kritis meningkat 62% hanya dalam 2 minggu. Di 6 rumah sakit di Lembaga Klang, misalnya yakni Rumah Sakit Kuala Lumpur, Rumah Sakit Sungai Buloh, Rumah Sakit Ampang, Rumah Sakit Serdang, Rumah Sakit Selayar, dan Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah Klang, lebih dari 70% ranjang ICU sudah terisi. Para pakar meyakini bahwa Malaysia sedang menghadapi gelombang keempat COVID-19 dengan jumlah kasus harian hampir mencapai 4.000 kasus. Beberapa negara berkembang di seluruh dunia juga tengah mengalami gelombang tsunami COVID-19 yang mengganas. Artinya kini India tidak sendiri. Beberapa negara seperti Laos hingga Thailand di Asia Tenggara dan negara-negara yang berbatasan dengan India seperti Bhutan dan Nepal melaporkan lonjakan kasus infeksi yang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Sebagaimana ditulis oleh Bloomberg, peningkatan kasus infeksi terjadi karena munculnya varian virus corona yang lebih menular. Namun tidak hanya itu, faktor rasa puas diri dan kurangnya sumber daya untuk menekan penyebaran penyakit juga disebutkan sebagai kunci penyebaran virus yang masif. Begitulah kata Hans Kluge, Direktur Regional di Organisasi Kesehatan Dunia untuk Eropa. Diurutkan berdasarkan perubahan infeksi baru yang tercatat dalam sebulan terakhir dibandingkan bulan sebelumnya. Laos berada di urutan pertama dengan peningkatan 22.000%, diikuti Nepal dan Thailand. Kedua negara mengalami beban kasus baru yang meroket lebih dari 1.000% dalam sebulan. Selain itu, Bhutan, Trinidad dan Tobago, Suriname, Kamboja, dan Fiji juga berada di daftar teratas, setelah mengalami penambahan kasus hingga 3 digit dalam waktu singkat. Di Laos minggu lalu, Menteri Kesehatan mencari peralatan medis, persediaan, dan perawatan karena kasus melonjak lebih dari 200 kali lipat dalam sebulan. Sementara rumah sakit di Nepal penuh dengan cepat hingga kehabisan pasokan oksigen. Meskipun tidak ada tempat yang dekat dengan populasi India atau gejolak dalam cakupannya, lonjakan yang dilaporkan di beberapa negara ini jauh lebih curam, menandakan potensi bahaya dari penyebaran yang tidak terkendali. Menurut data World Matters pada Selasa 4 Mei, Laos mencatat 960 kasus infeksi tanpa adanya kematian. Nepal mencatat 343.400 kasus infeksi dan 3.300 kematian. Sementara Thailand 71.000 kasus infeksi dan 270 kematian. Ledakan tsunami COVID-19 di India mulai bergerak ke ASEAN. Kekhawatiran meningkat, semua dibayangi ketakutan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Kamboja mulai bergoyang. Korbannya terus bergelimpangan. Menurut 24hours.com.vn, semakin banyak wilayah di ibu kota Phnom Penh yang dinyatakan sebagai zona merah. Bahkan kekhawatiran ini membuat orang-orang cemas tentang konsumsi makanan yang tidak mencukupi sampai pandemi COVID-19 mereda. Laksmana Phnom Penh Kongsreng menandatangani pada 28 April instruksi untuk menghentikan semua bisnis.
Laksmana Nompen Pongsreng menandatangani pada 28 April instruksi untuk menghentikan semua bisnis, termasuk penjualan makanan di zona merah untuk memperlambat penyebaran virus. Kementerian Perdagangan Kamboja telah meluncurkan pasar online melalui situs web .shop.mok.gov.kh, mengirimkan 8 truk makanan keliling dengan Green Trade Company, juga mendirikan 25 kios makanan di 11 lokasi zona merah. Tujuannya untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok komoditas seperti mie instan, nasi, ikan kaleng, kecap ikan, dan kecap. Seorang penduduk di zona merah yang terdampak COVID-19 pada 29 April mengatakan kepada Khmer Times bahwa beberapa bisnis makanan masih sembunyi-sembunyi. Ia mulai kesulitan membeli susu, salah satu kebutuhan pokok untuk bayi yang berusia 1 tahun. Sementara sebagian besar bisnis tutup dan perjalanan terbatas. Banyak warga tidak memiliki uang tunai lagi karena mereka tidak dapat mengakses ATM untuk menarik uang. Sejauh ini negara itu telah melaporkan total 92 kematian dan 12.600 infeksi, di mana 880 terjadi pada 29 April, rekor peningkatan setelah 24 jam. Indonesia juga harap-harap cemas. Pada Jumat 30 April, pemerintah mengumumkan 5.800 infeksi baru dan 218 kematian, dengan total lebih dari 1,6 juta dan 45.300 kasus. Dan kerumunan warga saat berbelanja di Tanah Abang akhir pekan kemarin memicu kewaspadaan terhadap penambahan kasus COVID-19 di tanah air.